Ya, kalau tadi Bang Panggi mengatakan figur atau ketokohan ini penting sekali di Pilkada Jawa Timur. Saya langsung ke Mas Seno. Ini kan waktu tinggal, ya sudah pepet banget ya, kita lihat ya. Betul. Kalau dari sisi ketokohan, Bu Risma ini kan mungkin dari sisi prestasi sudah tidak ragukan. Tapi ada incumbent juga. Ada lagi kemudian dari basis NU-nya kuat. Jadi bagaimana ini memanfaatkan waktu yang sudah terbatas ini? Ya itulah seninya ya. Artinya dalam berkontestasi kita yakin bahwa Bu Risma dengan segala prestasi dan rekam jejak beliau, itu masyarakat Jawa Timur masih sangat mengingat bagaimana saat beliau menjadi wali kota Surabaya 2 periode, sekaligus pada saat menjadi Menteri Sosial. Artinya prestasinya sudah tidak diragukan, kapasitasnya dalam mengelola roda pemerintahan sudah sangat baik, rekam jejak politiknya juga jelas, loyalitasnya kepada komitmen atas keberpihakan pada rakyat juga jelas, reputasinya sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi juga jelas, sehingga saya rasa secara ketokohan itu kriteria yang paling pas saat bicara tentang ketokohan. Nah, kalau bicara tentang mesin politik yang mendukung, endorsement atau mesin partai, kita harus ingat bahwa dalam pilkada serentak ini tidak hanya pilgub yang kita akan jalankan, tapi juga akan ada pilkada di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, kalau bicara Jawa Timur, di sana itu adalah salah satu laboratorium kepemimpinan PDI Perjuangan yang paling efektif. Artinya banyak sekali calon-calon kepala daerah yang ada berkontestasi di kabupaten kota, usianya masih muda-muda, masih sangat semangat dan hari ini akan mencalonkan lagi. Mereka semua akan menjadi bagian dari jaringan pemenangan Bu Risma dan Gus Hans, dan semuanya akan menjadi tokoh yang saya rasa akan menggerakkan. Ada Mas Eri Cahyadi di Surabaya, Mas Ipin di Trenggalek, ada Mas Dito di Kediri dan lain sebagainya. Yang kepala daerah ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dalam menggerakkan mereka yang mendukung pihak-pihak ini. Sehingga saya yakin seluruh mesin pemenangan bergerak, ketokohan Bu Risma juga oke, didukung oleh orang-orang yang oke dan bersih. Saya yakin kita akan bisa menang dengan tentu saja berjuang. Oke, Pak Sarmuji, ini langsung saja. Kalau tadi banyak narasumber yang mengatakan kalau Bu Hovifah dan Emil Dardak ini lengah, ini kemudian elektabilitas ini akan stagnan-stagnan saja. Jadi bagaimana ini strateginya lihat ke depannya? Oh iya, itu betul, dan kami pastikan kami tidak akan lengah. Kami tetap akan bekerja keras. Kami memetakan setiap jengkal potensi suara di masing-masing daerah pasti akan kami jagai dengan cukup baik. Dan kami pastikan bahwa kepala daerah yang kami usung pun juga akan mengusung Bu Hovifah. Khusus kepala daerah yang lain sebenarnya yang partainya tidak mendukung Bu Hovifah, justru saya melihat ada kegalauan. Kalau nggak percaya dicek di bawah. Saya kan ketua DPD Golkar Jawa Timur, saya tahu persis bagaimana mereka galau seandainya partainya tidak mengusung Bu Hovifah pada waktu mereka datang ke kami. Galau betul. Kenapa? Karena bagi mereka Bu Hovifah ini arus besar dan itu sulit sekali untuk dibendung bagi mereka. Kalau suruh milih sebenarnya mereka akan lebih aman andaikan partainya mengusung Bu Hovifah. Jadi mereka merasa akan nyaman berada dalam satu alur yang sama dengan Bu Hovifah. Tapi karena tidak ada karena tidak terjadi itu, ya mereka mau tidak mau mungkin bisa bersikap diam atau melakukan strategi yang penting mereka menang tanpa terganggu oleh pasangan calon gubernur yang barangkali kontraproduktif dengan cara mereka bermain di masing-masing kabupaten kota. Oke, Pak Saiful, kalau bicara ketokohan sesuai dengan kata Bang Panggi tadi, ini kan Bu Lulu termasuk tokoh yang baru. Ini cukup percaya diri kah menghadapi dua kandidat lainnya? Percaya, karena Mbak Lulu di belakangnya banyak para kiai, pengasuh pondok pesantren, jaringan alumni pesantren besar yang memang full backup beliau. Terlebih-lebih beberapa kiai yang tadinya masih aktif di struktur PWNO, PCNO gitu. Kebetulan periode hari ini banyak yang sudah tidak aktif. Jadi beliau bisa secara terbuka mengusung dan mengkampanyekan Mbak Lulu. Jadi Mbak Lulu adalah bagian dari rumah besar lembaran para kiai-kiai dan para tokoh-tokoh kultural baik struktural yang ada di dalam tubuh NU, termasuk Banom-Banom NU. Jadi karena itu Mbak Lulu cukup percaya diri karena menjadi bagian dari skenario besar dari upaya dan ikhtiar yang sedang terus dilakukan oleh PKB dan seluruh keluarga besarnya. Oke. Nah, catatan yang lain adalah kita prihatin sebenarnya Pak Sarmuji, beberapa
agenda pemerintahan Mbak Kofifa ditutup dengan adanya skandal sebenarnya terakhir, dan publik Jawa Timur mengetahui itu, dan ini termasuk yang menjadi PR dan termasuk menjadi ruang evaluasi masyarakat Jawa Timur bahwa memang sudah waktunya dibutuhkan kepemimpinan baru, sama-sama perempuan, tinggal pilih salah satunya Mbak Lulu. Oke. Terakhir karena waktu kita terbatas, Bapak-Bapak, saya langsung ke Prof. Marijan untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemilih di Jawa Timur ini. Karena kita lihat 3 kandidat masing-masing optimistis, punya kelebihan juga masing-masing. Tapi apa yang dibutuhkan oleh pemilih sebenarnya? Memang di Jawa Timur butuh transformasi yang lebih besar. Problem kita di antara adalah soal lapangan kerja, kemudian sektor pertanian. Lapangan kerja hari-hari ini bagi anak-anak muda Gen Z itu hampir semuanya galau, dan ini sebetulnya bukan hanya di Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Sehingga bagaimana pemerintah itu memfasilitasi tumbuh berkembangnya sektor ekonomi sehingga lapangan kerja kuat. Yang kedua adalah sektor pertanian. Di saat krisis kemarin itu sektor pertanian itu menjadi tumpuan untuk berkembang. Nah, di Jawa Timur ini sektor pertanian masih lumayan besar. Nah, ini juga menjadi PR ya bagi siapapun ya, termasuk Bu Kofifa, Bu Risma, Mbak Lulu ya, untuk mendorong sektor ini. Nah, yang lain adalah bagaimanapun juga Jawa Timur adalah daerah yang bermetro Indonesia, di mana kekuatan-kekuatannya itu hubungan internasional cukup kuat misalnya. Jadi link untuk investment dan lain-lain dengan kekuatan ekonomi internasional itu juga menjadi PR ya bagi siapapun nanti akan memimpin Jawa Timur. Oke, sudah dijabarkan bagaimana sebenarnya karakteristik yang dibutuhkan pemimpin untuk di Jawa Timur. Nanti kita akan lihat Bapak-Bapak bagaimana pertarungan sengit yang akan berlangsung. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Marijan, terima kasih juga Pak Sarmuji, Pak Saiful Huda, dan tentunya juga Bang Pangi dan Bang Seno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana pertarungan ini nanti.